Berikut analisa lengkap pertandingan antara Arema FC vs Borneo FC pada pekan ke-10 BRI Super League 2025/2026 tanggal 26 Oktober tahun 2025 di Stadion Kanjuruhan, Malang. Hasil dan fakta singkat. Skor akhir, Arema FC 1-3 Borneo FC. Gol Borneo. Menit ketiga oleh Mariano Peralta. Menit ke-78/75 tergantung sumber oleh Douglas Coutinho. Menit ke-90+11 oleh Juan Villa lewat tembakan dari luar kotak. Gol Arema, lewat penalti oleh Dalberto Luan Belo pada menit 90+7. Arema mendapat 2 kartu merah. Julian Guevara kartu kuning kedua merah pada menit ke-58. Bayu Setiawan kartu merah langsung pada menit ke-74. Dengan kemenangan ini, Borneo FC menjaga rekor sempurna mereka menjadi 8 kemenangan dari 8 laga. Arema FC tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan 12 poin dari 9 pertandingan. Analisa pertandingan. Keunggulan Borneo FC. 1. Gol cepat. Borneo berhasil memecah kebuntuan sejak menit ketiga melalui Peralta. Memulai dengan cepat seperti ini memberi keunggulan momentum. 2. Manfaatkan superioritas jumlah pemain. Ketika Arema harus bermain dengan 10 dan kemudian 9 orang, Borneo mengambil keuntungan dan menambah gol. Ketika Arema mendapat kartu merah kedua, jadi 9 pemain itu benar-benar menjadi titik balik. 3. Efisiensi serangan balik dan penyelesaian akhir, terlihat dari gol Juan Villa di injury time lewat tembakan dari luar kotak. Borneo tidak hanya menunggu, tetapi mengeksekusi ketika peluang terbuka. Kelemahan Arema FC. 1. Disiplin buruk dan kerugian karena kartu merah. 2 kartu merah dalam satu pertandingan sangat merugikan. Terlebih lawan langsung mencetak gol-gol penting setelahnya. 2. Kesulitan mengembangkan permainan ketika tertinggal, walaupun mencoba meningkatkan intensitas pasca turun minum. Fakta bahwa mereka harus bermain dengan 9 pemain membuat upaya mengejar menjadi sangat berat. 3. Ketergantungan pada penalti untuk gol penghibur. Satu-satunya gol Arema datang dari tendangan penalti, 90+7, yang menunjukkan bahwa mereka kesulitan mencetak gol reguler. Momentum dan psychological. Borneo membawa momentum positif besar, 8 kemenangan beruntun, yang memberi kepercayaan diri tinggi. Arema dihadapkan dengan tekanan, bermain di kandang, tapi kebobolan cepat, mendapat kartu, dan harus mengejar. Kondisi ini bisa mempengaruhi mental tim. Stadion Kanjuruhan sebagai kandang Arema mungkin diharapkan sebagai keuntungan home, tetapi situasi kartu dan gol cepat meniadakan keunggulan itu. Dampak terhadap musim. Borneo FC semakin kukuh di puncak klasemen dengan koleksi poin yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya tangguh di kandang tetapi juga mampu tampil di tandang dan saat mendapat kesempatan. Untuk Arema FC, kekalahan ini menjadi alarm. Selain kehilangan poin penting di kandang, kondisi internal tim disiplin, kartu merah harus diperbaiki agar tidak terus kehilangan posisi di papan atas. Dari perspektif klasemen, Arema yang berada di peringkat ke-8 plus 12 poin dari 9 laga belum dalam performa maksimal, sementara Borneo mulai memisahkan diri. Rekomendasi untuk masing-masing tim. Untuk Arema FC, perbaiki aspek disiplin pemain, hindari kartu merah yang langsung memberatkan.
Tingkatkan alternatif ofensif yang bukan hanya mengandalkan penalti atau umpan-umpan lawan. Ketika lawan unggul cepat, harus punya plan B untuk meredam momentum lawan termasuk rotasi taktis atau perubahan formasi. Untuk Borneo FC, terus pertahankan konsistensi dan fokus, terutama bila memimpin ataupun mendapat keuntungan saat jumlah pemain lawan berkurang. Jangan lengah hanya karena unggul, situasi 9 lawan 11 tetap perlu kontrol matang agar tidak kebobolan gol yang bisa mengubah momentum. Kembangkan depth squad agar bisa menang dengan gaya berbeda, bukan hanya ketika lawan punya kendala. Kesimpulan, pertandingan ini menunjukkan kepiawaian Borneo FC dalam memanfaatkan situasi gol cepat dan jumlah pemain lebih banyak, serta kekurangan Arema FC dalam menjaga disiplin dan mengatur permainan ketika dalam tekanan. Hasil ini bukan hanya angka kemenangan, tetapi juga sinyal kuat bahwa Borneo bisa menjadi favorit gelar musim ini, sementara Arema harus segera bangkit agar tidak tertinggal jauh.